Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan materi teori belajar konstruktivistik dan penerapan dalam pembelajaran. Adapun anggotanya adalah saya sendiri Annisa Farhadiba dan teman-teman saya ada Anita, Iin Kusaryanti, dan Rizky Amelia. Saya Annisa Farhadiba dengan NIM 1910123120015. Pertama-tama saya akan membacakan latar belakang dari materi kami, yaitu latar belakangnya sebagai berikut. Banyak pandangan dan pendapat tentang belajar dan pembelajaran. Secara umum, belajar dapat dipandang sebagai proses untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Untuk melakukan suatu tugas atau belajar dapat juga dikatakan sebagai upaya penguasaan pengetahuan dan keterampilan untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Lembaga pendidikan harus memfasilitasi siswa agar mampu menemukan, merumuskan, dan menyelesaikan masalah. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme yang membiarkan siswa menemukan pengetahuan, sedangkan peran pendidik sebagai fasilitator, pengarah, dan penuntun siswa. Teori konstruktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh pembelajar itu sendiri. Menurut pandangan konstruktivisme, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian teori belajar konstruktivistik. Pertama ada konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi dengan merefleksikan pengalaman, mengkonstruksi pengetahuan pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup. Konstruktivisme melandasi pemikiran bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu pemberian dari alam karena hasil kontak manusia dengan alam, tetapi pengetahuan merupakan hasil konstruksi manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya ada konstruktivisme seperti diungkap oleh Merrill, yaitu pada intinya pengetahuan dikonstruksikan melalui pengalaman dan belajar dengan melalui proses yang terjadi pada dunia nyata berlandaskan dengan pengalaman. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada makalah halaman 4. Lalu berikutnya ada ide yang dikemukakan dalam pembelajaran konstruktivisme menurut Driver dan Bell. Mereka mengatakan bahwa dalam pembelajaran konstruktivisme, siswa tidak dipandang sebagai suatu yang melakukan hal pasif, melainkan mereka memiliki tujuan. Berikutnya, yaitu menurut Piaget, struktur kognitif anak meningkat sesuai dengan perkembangan usianya. Lalu pada teori konstruktivisme Piaget mengungkapkan bahwa pendidik harus merencanakan kurikulum yang berkembang sesuai dengan peningkatan logika anak dan pertumbuhan konseptual anak. Guru harus lebih menekankan pentingnya pengalaman bagi anak atau interaksi anak dengan lingkungan di sekelilingnya. Lalu berikutnya ada teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Sebagai seorang yang dalam filosofi konstruktivisme, Vygotsky lebih suka teori pembelajarannya sebagai pembelajaran kognisi sosial. Pembelajaran kognisi sosial meyakini bahwa kebudayaan merupakan penentu utama bagi pengembangan individu. Ia mengungkapkan beberapa kunci pemikiran kognisi sosial dari Vygotsky, antara lain adalah yaitu ada yang pertama, kebudayaan menciptakan dua macam kontribusi terhadap perkembangan intelektual anak. Lalu ada perkembangan kognitif, dialektika melalui pengalaman masalah, dan interaksi melalui orang dewasa tentang penyampaian kebudayaan-kebudayaan dan wawasan-wawasan kepada anak. Dan untuk lebih lengkapnya dapat kita lihat pada makalah halaman 8. Itu saja tadi penjelasan mengenai pengertian dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 19101232200028. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Di sini saya akan membahas tentang tujuan dan prinsip teori belajar konstruktif dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini tujuan teori belajar konstruktif ini yaitu dalam tujuan pendidikannya, yaitu menurut teori belajar ini adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Terus di sini juga ada tujuan penggunaan pendekatan teori belajar konstruktif ini dalam pembelajaran, yaitu untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi atau materi pembelajaran. Terus di sini juga tujuan pendekatan konstruktif ini dalam pembelajaran adalah agar siswanya memiliki kemampuan dalam menemukan, memahami dan menggunakan informasi atau pengetahuan yang dipelajari. Terus di sini tujuan teori konstruktif secara umumnya yaitu menumbuhkan motivasi siswa bahwa belajar merupakan tanggung jawabnya sendiri. Terus mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajarkan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Terus yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Terus yang keempat yaitu membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman secara konsep secara lengkap. Terus yang terakhir yaitu lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Jadi menurut teori ini salah satu prinsip paling penting dalam psikologi pendidikannya adalah bahwa guru tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus aktif membangun sendiri pengetahuan dalam benaknya. Jadi di sini guru hanya memberikan kemudahan dalam proses ini dengan memberikan kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajari siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Jadi di sini siswanya yaitu aktif mengembangkan ide mereka sendiri, terus dia sendiri yang mencari jawabannya. Di sini guru hanya sebagai fasilitator saja. Terus di sini juga prinsip yang kedua yaitu prinsip menekankan pendekatan konstruktif dalam aktivitas pembelajaran. Di sini yaitu ada mendorong siswa sebagai pembelajar agar mampu memecahkan suatu masalah yang bersifat baru. Terus yang kedua yaitu membantu siswa dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dengan ilmu yang baru. Terus yang ketiga yaitu motivasi siswa atau pembelajar untuk dapat menciptakan pengetahuannya baru bagi dirinya sendiri. Terus yang keempat yaitu belajar merupakan pencarian makna. Oleh sebab itu, pembelajaran harus dimulai dengan isu-isu yang mengakomodasikan siswa untuk secara aktif, belajarnya secara aktif, maksudnya gitu. Terus yang kelima yaitu ada pemaknaan, memerlukan pemahaman bahwa total atau keutuhan itu sama pentingnya seperti bagian-bagiannya. Sedangkan bagian-bagiannya harus merupakan dalam konteks tema yang sama. Jadi sini proses pembelajaran terutama didasarkan pada konsep primer dan bukan kepada fakta-fakta yang terpisah. Yang keenam itu supaya dapat mengajar dengan baik. Guru harus memahami model-model mental yang dipergunakan siswa terkait bagaimana cara pandang mereka tentang dunia serta asumsi yang disusun menunjang model mental tersebut. Terus yang terakhir dalam prinsip menerapkan pendekatan konstruktif dalam aktivitas pembelajaran yaitu tujuan pembelajarannya. Jadi di sini bagaimana setiap individu mengkonstruksikan makna, tidak ingat jawaban apa yang benar dan menolak milik orang lain. Terus karena pendidikan pada fitrahnya memang diantar disiplin. Salah satu caranya yang meyakinkan untuk mengukur hasil pembelajaran pada siswa itu yaitu meyakinkan bagian-bagian dari proses pembelajarannya dan menjamin bahwa setiap siswa itu aktif dalam menerima atau memperoleh informasi dari ide yang mereka kembangkan. Terus di sini setelah tujuan dan prinsip menerapkan teori belajar konstruktif ini dalam pembelajaran, di sini ada juga prinsip konstruktif konstruktornya, maksudnya tuh yang mengajarinya
supaya aktif di dalam pembelajaran konstruktif ini, yaitu belajar selalu merupakan suatu proses aktif. Pembelajar secara aktif mengkonstruksikan belajarnya dari berbagai macam input yang diterimanya. Jadi materi itu dari banyak media atau dari banyak sumber-sumber yang diterima. Ini mengisyaratkan bahwa pembelajar perlu bersikap aktif agar dapat belajar secara efektif. Terus yang kedua, anak belajar dengan baik dengan menyelesaikan berbagai konflik kognitif atau konflik dengan berbagai ide dan konsep lain, yaitu melalui pengalaman dan refleksi. Terus yang ketiga yaitu ada bagi konstruktivistik, belajar adalah pencarian makna. Seperti yang tadi ada di prinsip, pembelajar secara aktif berusaha mengkontribusikan makna. Dengan demikian guru mestinya berusaha mengkontribusikan berbagai kegiatan belajar seperti ide besarnya dan eksplorasi yang mungkin pembelajar untuk mengonstruksikan maknanya. Terus yang keempat ada konstruksi pengetahuan, bukan suatu bersifat individual semata saja. Belajar dikonstruksikan secara sosial melalui interaksi dengan teman sebayanya, guru, orang tua, dan masyarakat lingkungannya. Jadi di sini tidak melibatkan seorang guru dan siswa saja, jadi melibatkan juga orang lain gitu. Jadi belajarnya bisa jadi lebih efektif dan aktif. Terus yang kelima yaitu belajar secara betul mendalam. Jadi mengontribusikan pengetahuan secara menyeluruh dengan mengeksplorasi dan menengok kembali materi yang telah dipelajari, dan bukan dengan cepat berpindah dari satu topik seperti pendekatan pengajaran langsung. Jadi maksudnya di sini satu topik saja tapi dibahas secara mendalam agar si anak dapat memahami apa yang dipelajarinya hari ini gitu. Bukan dia tidak paham terus lanjut dan itu tidak efektif. Terus yang keenam, belajar selalu dikonseptualisasikan. Kita tidak hanya mempelajari fakta secara murni dan abstrak saja. Jadi tetapi selalu dalam hubungannya dengan apa yang kita ketahui. Jadi belajar sini dalam kaitannya dengan prakonsepsi. Jadi sini dalam aktivitas belajar juga konstruktur harus bisa mengonsep pembelajaran secara aktif itu gimana bagi siswanya, bagi yang penerima materi. Jadi si anak tidak mudah bosan, tidak mudah dan dia juga bisa mengembangkan ide-idenya dengan mudah gitu. Sekian penjelasan saya tentang tujuan dan prinsip dari teori konstruktif ini dalam pembelajarannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Kusarianti dengan NIM 1910123328. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait tentang ciri dan karakteristik teori belajar konstruktivisme. Menurut Suparno, proses belajar menurut konstruktivistik antara lain berisikan sebagai berikut. Yang pertama, belajar berarti membentuk makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. Kondisi itu artinya dipengaruhi oleh pengertian yang telah ia punya. Konstruksi arti adalah proses yang terus-menerus. Setiap kali berhadapan dengan fenomena atau persoalan yang baru, diadakan rekonstruksi baik secara kuat maupun lemah. Belajar bukanlah merupakan kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih ke suatu pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar bukanlah hasil pengembangan, melainkan merupakan perkembangan itu sendiri. Suatu perkembangan yang menuntut penemuan dan pengaturan kembali ke pemikiran seseorang. Lalu yang keempat, proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seseorang dalam keraguan yang merangsang pemikiran lebih lanjut.
Situasi ketidakseimbangan atau disequilibrium adalah situasi yang baik untuk belajar. Yang kelima, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman pelajar dengan dunia fisik dan lingkungannya. Keenam, hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang lebih diketahui di pelajar. Konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Menurut Aunur Rahman, memberikan penekanan tentang 3 hal mendasar termasuk karakteristik berkaitan dengan pemahaman terhadap gagasan konstruktivistik, yaitu 1. Pengetahuan bukanlah merupakan gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. 2. Subjek membentuk kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan. Ketiga, pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang yang membentuk pengetahuan, dan konsepsi itu berlaku bila berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang. Berikut adalah ciri-ciri belajar berbasis konstruktivisme menurut Trevor dan Oldham. 1. Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dan memberikan kesempatan melakukan observasi. Kedua, ada elisitasi, yaitu mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada restrukturisasi. Yang ketiga ada restrukturisasi ide, yaitu klasifikasi ide dengan ide seseorang atau dengan ide orang lain dengan membuat ide baru dan mengevaluasi ide baru. Keempat, ada penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada berbagai macam situasi. Yang kelima, ada review, yaitu mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubahnya. Lalu berikutnya ada karakteristik pembelajaran konstruktivisme dalam membantu siswa menginternalisasikan dan mentransformasikan informasi baru sebagai berikut. Yang pertama ada kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagian yang lebih mendekatkan pada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran lebih menghargai pada permunculan pertanyaan ide-ide siswa. Yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Yang keempat, siswa dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Yang kelima, pengukuran proses dan hasil belajar siswa terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan siswa serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Keenam, siswa banyak belajar dan bekerja di dalam grup proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia, NIM 1910123220020 dari kelompok 8. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, penerapan teori belajar konstruktif dalam pembelajaran. Dalam penerapannya terdapat beberapa strategi pembelajaran, yaitu yang pertama belajar aktif, yang kedua belajar mandiri, yang ketiga belajar kolaboratif dan kooperatif, yang keempat generative learning, dan yang kelima model pembelajaran kognitif, pembelajaran aktif. Jadi dalam pembelajaran ini guru dan siswa itu mempunyai peran yang sangat penting, yaitu guru sebagai fasilitator untuk siswa yang belajar dan siswa sebagai pengelola yang merancang dan melaksanakan kegiatan belajarnya. Lalu yang kedua belajar mandiri, yaitu pembelajaran ini memberi kesempatan pada siswa untuk
merencanakan proses belajarnya dan menggunakan sumber belajar yang dipilihnya untuk mencapai tujuan belajar. Lalu yang ketiga, belajar kooperatif dan kolaboratif. Pada pembelajaran ini, siswa membangun pengetahuan dalam diri individu melalui kerja dan diskusi kelompok. Lalu yang keempat, generative learning. Pada pembelajaran ini berasumsi bahwa siswa bukan sebagai penerima informasi yang pasif, melainkan ikut aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan. Lalu yang kelima, pembelajaran kognitif. Pada pembelajaran ini, siswa belajar untuk membangun pengetahuan berdasarkan fakta dan prinsip yang telah diketahuinya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori konstruktif ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi, fungsi guru di sini hanya sebagai fasilitator untuk para siswa. Lalu yang kedua, siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Yang ketiga, pembelajaran ini jadi lebih bermakna sehingga pembelajarannya dapat lebih lama diingat oleh para siswa. Lalu yang keempat, teori ini mempunyai kebebasan dalam belajar. Lalu sedangkan kekurangannya, yang pertama, proses belajar konstruktivisme ini bersifat konseptual sehingga dapat menyebabkan timbulnya persepsi yang berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Lalu yang kedua, dapat menyebabkan miskonsepsi atau apa yang dipahami siswa itu berbeda dari kaidah ilmu yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, karena siswa harus membangun pengetahuannya sendiri, jadi hal ini mungkin membutuhkan waktu dan setiap siswa pun memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, peran guru sebagai pendidik ini menjadi lebih pasif. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami presentasikan hari ini, yaitu tentang teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Jadi di sini kesimpulannya yang dapat kita ambil itu konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang dilandasi prismis bahwa dengan merefleksikan pengalaman kita mengkonstruksikan pengetahuan pemahaman kita tentang dunia tempat kita hidup. Terus konstruktivisme percaya bahwa pembelajar mengkonstruksi sendiri realitasnya atau paling tidak menerjemahkannya berlandaskan persepsi tentang pengalamannya, sehingga pengetahuan individu adalah sebagai fungsi dari pengalaman sebelumnya, juga struktur mentalnya yang kemudian digunakannya untuk menerjemahkan objek-objek serta kejadian-kejadian baru. Jadi di sini terdapat beberapa strategi pembelajaran konstruktivistik, yaitu belajar aktif, belajar mandiri, belajar kooperatif dan kolaboratif, generative learning, dan model pembelajaran kognitif. Sekian kesimpulan yang dapat kami ambil. Sampai di sini dulu presentasi kami dari kelompok 8. Salah hilaf dan mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan berikan pertanyaan pada kolom komentar YouTube. Sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.